Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar tentang Vue.js. Vue.js adalah framework JavaScript yang membantu kita dalam membuat sebuah user interface atau UI pada sebuah website. Nah, jadi Vue.js itu salah satu framework JavaScript. Nah, banyak sih framework JavaScript untuk membuat UI, salah satunya tuh Vue, ada juga Angular, ada React.js, ada Ember, Backbone, dan lain-lain. Itu banyak banget. Nah, Vue itu salah satu yang termuda gitu. Tapi gimana sih dia? Itu salah satu yang terkeren juga. Oke, nah kemudian si Vue.js ini juga ada beberapa konsep yang dia usung. Salah satunya ini, beberapa konsep yang dia usung. Salah satunya adalah komponen base. Jadi kita itu nanti akan memecah halaman-halaman website kita menjadi beberapa komponen kecil. Keuntungannya salah satunya itu reusable. Jadi pertama kita misal nih kita punya komponen header, misal satu website nih, misalkan blog, itu kan pasti yang nggak berubah itu header, itu nggak berubah, footer nggak berubah. Kalau kita buatnya pakai plain HTML biasa, setiap halaman kita harus menuliskan header sama footernya. Nah, kalau kita menggunakan konsep komponen base, kita cukup membuat si header sama footer itu cukup sekali dan kita gunakan ulang di setiap halaman yang kita mau pakai, seperti itu. Selain reusable juga ada maintainable. Nah, jelas karena kita itu hanya menuliskan kode lebih sedikit, jadi kita itu lebih mudah untuk mengaturnya gitu. Kemudian clean code, ya jelas karena semakin kode yang kita tulis itu semakin sedikit, bisa juga kita menulis dengan lebih baik. Karena kenapa? Misal nih, kalau ada sih beberapa orang yang menulis kode itu satu file banyak banget, itu satu sulit dideteksi misal kalau terjadinya bug. Nah, kedua, habis itu biasanya yang nulisnya satu file bisa sampai 600 ke atas itu, dia itu jarang memperhatikan namanya clean code. Clean code itu ya kebersihan kode. Contoh, misal nih kalian itu mau looping 10 kali, itu tuh banyak cara gitu. Nah, dan ada beberapa cara yang tidak harus kalian lakukan. Contoh nih, kalian mau ngeprint hello 10 kali, nah, paling gampang ya pakai loop. Kita looping aja hello 10 kali, nah selesai. Nah, itu salah satu clean code. Nah, tapi kalau yang enggak clean code, ya udah kita nulisnya satu persatu, hello dari 1 sampai 10 seperti itu. Kemudian easy to debug. Nah, yang tadi saya bilang, karena kode yang kita tulis lebih sedikit, jadi kita tuh lebih mudah untuk mendeteksi adanya kesalahan pada kode kita. Kemudian konsep yang selanjutnya itu virtual DOM. Itu sebuah DOM yang berjalan di atas JavaScript. Nah, maksudnya gimana sih? Kalau DOM yang biasa kita pakai itu kan contoh HTML, dia kan berjalan di atas HTML itu sendiri kan. Nah, kalau si DOM virtual DOM ini, kita itu membuat elemen DOM menggunakan JavaScript. Keuntungannya apa? Satu, dia adalah lebih cepat, lebih kencang dalam hal performa apabila kita bandingkan dengan DOM biasa. Contohnya itu ya HTML itu. Nah, kemudian programmable, jelas karena HTML itu bukan sebuah bahasa pemrograman. Nah, tapi apabila kita menggunakan virtual DOM, kita itu bisa kayak ngasih kondisi. Misal nih, waktu button diklik itu stylenya akan berubah. Contoh nih, ya. Nah, tiap aku deketin kursor ke anak panah, dia kan agak bengkok dikit. Dia itu ada aksinya seperti itu. Dia itu bisa kita custom, bisa kita coding dalam kondisinya seperti itu. Selain itu, komponen implementasi, jelas karena kita menggunakan JavaScript, kita lebih enak juga implementasi komponen base tadi. Misalnya bayangin kalau kalian nulisnya pakai HTML biasa, tetap aja kalian sebenarnya itu ngeload
komponen yang kalian inginkan berulang kali. Tapi kalau menggunakan JavaScript itu jadi lebih mudah. Nanti itu ada penjelasan lebih lanjutnya. Yang terakhir ya jelas, karena ini tuh framework JS ya, makanya kita pakai JavaScript seperti itu. Nah, selanjutnya SPA atau kita kenal dengan single page application. Nah, ini ya bisa dibaca sendiri. Dengan menggunakan JS kita dapat membuat sebuah website hanya berdasarkan sebuah file HTML. Nah, maksudnya gimana sih? Jadi gini, misalnya kalau kalian buat sebuah blog, di sana itu ada 10 konten tuh, 10 konten. Nah, kemudian ada beberapa segmen, contoh halaman utama, halaman about, halaman kontak nih. Total halaman ada berapa? 13. Nah, kalau kita buatnya pakai HTML biasa itu ya berarti kita buat 13 HTML. Tapi kalau kita menggunakan Vue.js, yang tampil bener 13, tapi sebenarnya kita itu cuma menampilkan menggunakan satu halaman HTML. Nah, terus gimana caranya nampilin halaman yang lain? Kita tadi kan menggunakan konsep virtual dong, seperti itu. Jadi yang jalan tuh aslinya JavaScript-nya doang, gonta ganti halaman, ganti komponen, ganti ini ya. Yang jalan tuh JavaScript, bukan sih HTML yang langsung seperti itu. Nah, karena dia tuh modelnya cuma satu ini doang, satu halaman, habis itu dia ada komponen base, jadi aliran datanya itu berbeda-beda. Bukan berbeda, tapi sedikit berbeda. Nah, ini kan saya tulis one dir data flow, artinya itu ya one direction data flow, aliran data satu arah. Nah, ini kan gambarnya sungai itu kan dari mengalir ke tempat tinggi, dari tempat tinggi ke tempat yang rendah, seperti itu. Dia itu nggak bisa dari tinggi ke rendah habis itu rendah ke tinggi, itu nggak bisa. Sama di Vue.js ini. Nah, maksudnya gimana? Misal nih, saya ada sedikit contoh. Oke. Misal nih, kita punya sebuah aplikasi daftar buku. Nih, daftar buku. Nah, kalau di Vue.js sendiri itu seperti ini. Kita punya data daftar buku, itu ya ada di halaman daftar buku ini. Misal nih, aku klik detail, habis itu kan bakal muncul detailnya kan. Nah, itu sebenarnya dia itu ngirimin detail datanya ke dalam halaman detail, seperti itu. Bukan berarti si halaman detail itu punya data buku itu sendiri, itu enggak. Karena kenapa kan? Nah, tadi saya bilang kan SPA, single page application, berarti si JavaScript ini cuma dia punya data tersendiri. Kemudian tiap kali dia mau ngeklik detail, dia itu akan minta ke elemen bapaknya, induknya, bukan bapak sih, lebih tepatnya induknya, untuk menampilkan data detailnya, seperti itu. Nah, gimana sih kalau edit? Ya sama berarti ya kita taruh sini aja. Kalau edit berarti ya tadi kita masukin ke sini. Nah, tapi kalau diedit ini kita harus mengubah isi dari elemen tersebut. Kita pakai fungsi. Nah, dengan menggunakan fungsi ini, nah, kita itu dapat mengubah si data buku. Misal nih, di sini data buku warna biru. Nah, saya ubah jadi merah. Kemudian kita balikin lagi, si fungsi bakal balik juga lagi. Seperti itu. Nah, apabila kita udah melihat daftar buku lagi, tadi kan daftarnya itu ini ya biru semua. Nah, sekarang itu udah merah. Kenapa? Karena tadi kita udah menggunakan fungsi untuk merubah data buku tersebut. Nah, kalau create gimana? Kalau create sama juga, cuma dia tuh nggak ngirim data, tapi kita cuma ngirim fungsi doang. Nah, di sini dia itu bakal buat data baru, misalnya daripada saya buat copy aja. Nah, oke. Nah,
dia bakal buat data baru kemudian dikembalikan dengan elemen induknya. Jadi kita punya elemen baru. Sebenarnya konsep yang bekerja itu seperti itu. Jadi kalau kita punya banyak data, bukan misalnya tadi kayak blog, itu kan ada landing page-nya, ada daftar artikel gitu, ada daftar artikel. Nah, bukan berarti kalau aku klik detail itu bakal ada halaman detail untuk artikel A, B, C, D, E, F. Nah, enggak. Tapi cuma ada satu halaman detail, di mana halaman detail ini bakal menampilkan detail dari si artikel sesuai dengan artikel yang kita klik. Seperti itu. Misal nih kalau kita ngambil detail yang merah, ya udah yang nampil yang merah doang. Kita ganti biru yang terakhir. Nah, yang nampil biru terakhir doang, yang lainnya agak seperti itu. Konsepnya seperti itu. Oke, lanjut. Nah, kemudian karena kita menggunakan JavaScript, otomatis website kita itu berjalan di client, di browser atau klien ya. Wajar ya. Maksudnya gimana sih ini? Jelas lah, kita kan buka website di browser. Nah, bukan gitu caranya. Tadi kan saya sempat nyinggung soal virtual DOM. Kemudian saya bilang juga SPA. Berarti kan si website tersebut cuma ada satu halaman, kemudian kita ubah data-datanya. Nah, perubahan data tersebut itu dilakukan di dalam browser. Jadi kalian sering nggak sih waktu browsing itu tiba-tiba kok visinya jadi lemot, kok jadi anget gitu? Coba kalian kalau yang pakai Windows itu klik kanan Task Manager. Nah, mungkin kalau kalian lihat itu browser kalian mungkin makan memori yang paling gede, bisa 2 GB, 3 GB atau bahkan lebih. Kok bisa seperti itu sih? Jelas yang tadi saya bilang, one direction data flow itu tuh agak sedikit memakan sumber daya. Ya makanya ini kata sedikit ini saya blok karena ini agak menyenangkan. Selain tadi datanya yang datanya kan selalu mengalir dalam artian dinamis. Nah, kemudian dia itu juga tadi saya jemput virtual DOM. Ini kata-kata yang bagus nih menurut saya. What you pay is what sorry belum saya ganti, sorry ini tuh aslinya what you see is what you pay. Maksudnya gimana? Jadi yang kamu lihat itu yang kamu bayar. Contoh tadi kan saya bilang virtual DOM itu misal kita punya sebuah website, sebuah blog yang isinya artikel, ada header, ada footer. Nah, kalau saya misal otomatis kan itu ada paginasinya. Contoh nih, landing page ke halaman pertama, landing page halaman kedua, sering kan? Contoh. Oke, contoh. Apa ya? Gini aja, Vue.js. Contohnya, nah kan ada paginasinya nih. Nah, ini tuh sebenarnya header, footer, ini tuh enggak dirender ulang, tapi yang dirender ulang cuma kontennya doang. Sebenarnya seperti itu. Jadi yang saya bilang tadi, what you see is what you pay, itu benar. Jadi apa yang kamu lihat ya udah apa yang kamu bayar. Jadi ini satu, hemat kuota jelas, habis itu lebih hemat resource daripada kita harus merender ulang segalanya seperti itu. Dan selanjutnya itu karena kita pakai JavaScript, performanya jelas lebih kencang. Nah, lalu gimana sih cara kita memulai untuk menggunakan Vue.js ini? Yang pertama jelas kita butuh pengetahuan dasar tentang HTML sama CSS. Loh, kenapa? Karena kita kan mau membuat sebuah website,
masa nggak pernah megang HTML CSS? Lucu juga ya. Minimal kalian pernah pegang apa ya, tabel, list, ya gitu gitu aja, dasar-dasar. Misal kalau untuk CSS cukup aja background color, font size, layouting mungkin, kayak misal kalian gimana sih ngatur margin, padding, mungkin bisa ngatur layouting, bener-bener layouting, bisa pakai flexbox, pakai grid, itu terserah kalian sih. Nah kemudian kalian butuh pemahaman tentang variabel. Variabel apa sih yang dimaksud? Variabel JavaScript tentu saja. Ini yang variabel biasanya. Contoh di JavaScript kan ada, kalau di pemrograman bahasa C kalian tuh kenal namanya int atau integer. Ada juga bool, itu boolean. Kemudian ada char itu untuk karakter. Ada juga float untuk bilangan desimal. Nah untuk si JavaScript ini dia tuh nggak ada. Maksudnya gimana? JavaScript ini merupakan salah satu bahasa pemrograman yang menggunakan type plus data type. Type plus variable, sorry. Maksudnya gimana? Ya seperti yang saya bilang, ketika kalian membuat gini aja contoh. Misalnya kalau di JavaScript itu membuat variabel siapa ya, Smith. Nah kemudian ini nama, nah Smith. Kalau misal nama kita ganti 100, nama jadi 100 loh. Tapi kan tadi yang atas itu string, kenapa aku yang buat integer bisa? Nah itulah JavaScript. Jadi dia itu kan tadi saya bilang type plus variable. Jadi kita tidak perlu mendefinisikan apa sih isi dari variabel kita, otomatis JavaScript menerima. Dan itu juga menyebabkan banyak kesenangan yang akan kita lakukan. It's okay. Nah, kan cukup pahamin aja apa sih itu string, apa sih itu integer, apa sih itu float, apa sih itu boolean. Boolean itu contoh ture, terus kemudian satu terus sih benar sama dengan satu benar. Nah, kalau kalian nggak tahu ya nggak masalah, ini cuma lelucon doang. Oke lanjut. Nah kemudian kondisi biasalah. Untuk ini sih sebenarnya cuma dasar-dasar pemrograman kayak variabel, kondisi ada if else, switch itu bisa. Nah, kemudian loops ada for, while. Kalau misalkan pakai C ada do while. Di JavaScript juga ada for each. Ada misal kalau kalian pakai JavaScript modern itu ada map, ada reduce, ada filter dan kawan-kawannya. Itu banyak banget. Nah kemudian yang ini kan warnanya agak berbeda ya, karena itu menurut saya opsional. Array and or object, maksudnya itu array ya, array biasa sih, tipe data array. Misalnya kita punya nah ini array. Nah cuma array yang saya maksud bukan seperti ini, tapi array yang saya maksud itu penggunaan arraynya. Contoh ini, jadi kita map hello
Nah, seperti ini. Nih. Jadi manipulasi array, kita bisa ngambilkan hello Smith, hello Ken, hello John tanpa menggunakan for. Nah, kita mungkinnya kalau di JavaScript modern nih, salah satu sintak JavaScript modern pakainya map. Map ini tuh akan sangat sering kita pakai, makanya ini tuh merupakan ya, ini karena yang lanjut ini saya warnanya agak berbeda karena itu optional, itu bukan tahap awal untuk belajar. Next, kemudian ES6 tadi kan saya sempat bilang tadi bahwa si map itu merupakan JavaScript modern. Nah, karena si map merupakan JavaScript modern salah satu jadi ES6 sendiri itu kepanjangan dari ECMAScript versi ke-6. Gampangnya sih JavaScript versi 2016. Seperti itu. Apa sih bedanya? Banyak banget. Kebanyakan sih gimana di ES6 itu banyak fungsi-fungsi baru yang sangat memudahkan kita untuk satu manipulasi array tadi pakai map, bisa juga manipulasi objek, ada juga syntactic sugar, pemanis, yaitu bakal kita bahas nanti juga. Maksudnya pemanis itu gimana? Pemanis itu contoh apabila kita menulis sebuah sintak, biasanya kan butuh waktu yang lama, misalnya kita bikin fungsi function creating, kita ambil variable ini creating, kita console kali ya, coba console log kasih sini hello name. Kemudian bisa kita kasih apa ya, nah untuk di JavaScript versi dulu kita kan nulis function gini, function habis itu nama fungsinya apa, parameternya apa, kemudian aksinya apa. Nah, tapi kalau di ES6 kita bisa nulisnya seperti ini. Pendekan mana? Jelas pendekan ini. Apakah sama? It's same. Sama. Kurang lebih sama. Jadi sintaktik sugar itu kayak mempermudahkan kita dalam menulis sebuah sintak. Apabila yang dulunya lama, sekarang lebih cepat, seperti itu. Dan banyak fungsi yang lain juga. Misalnya kalau kalian pernah kenal JavaScript, itu ada namanya promise. Sekarang kita ganti ke asynchronous, seperti itu. Dulunya promise itu nggak ada, makanya callback. Wah, itu bakal asik dan agak menyenangkan. Jadi yuk kita mulai aja. Untuk penggunaan Vue.js ini saya nggak akan bahas gimana sih cara penggunaannya, karena kalian harus googling sendiri. Kenapa sih internet? Wait a minute. Vue.js.org. Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa buka aja website Vue di Vue.js.org. Nah, ini bla 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 bla. Kemudian kita bisa buka. Nah, untuk si Vue.js ini ada beberapa cara yang bisa kita pakai untuk memulai belajar. Nah, ini kan salah satu caranya menggunakan si CDN-nya mereka. Cuma menurut saya pribadi itu
kurang worth it. Kenapa ya? Karena menurut saya itu saya pribadi ya lebih sulit memulai sebuah project menggunakan apabila kita mulainya dari 0 kosong, benar-benar kosong. Ini kan berarti kan kita bisa pakai HTML kita, kita pakai HTML, kemudian kita pakai script ini, udah jalan. Nah, coba gimana sih cara kita ngatur si view biar bisa jalan di indeks HTML? Nah, itu butuh sedikit effort. Jadi saya lebih suka itu pakainya ini. Bisa buka di CLA Vue.js.org. Nah, saya lebih suka pakai ini. Jadi kita tuh belajar udah langsung pakai struktur standar dari Vue.js ini. Si Vue.js ini udah buat template. Nah, Vue.js development. Jadi dia itu udah buat template gimana sih sebuah project menggunakan Vue.js itu bentuknya kayak gimana, struktur folder gimana, penempatan file gimana, itu udah dibuatin. Kita klik get started. Misalnya kita langsung instalasi. Untuk menggunakan si Vue.js ini, Vue CLI, kalian tuh pertama perlu Node.js. Apa sih Node.js itu? Node.js merupakan sebuah package manager JavaScript. Nah, sebenarnya yang nanti kita pakai itu bukan Node.js. Ya, Node.js-nya kita pakai cuma untuk menginstal si Vue CLI kita tuh perlu namanya Node.js sama npm kalau enggak yarn. Nah, si dua ini yang bakal nginstalin Vue CLI ke dalam komputer kita seperti itu. Nah, untuk si npm ini emang di handle sama kalau nggak salah ya. Nah, untuk yarn itu dipegang sama Facebook gitu. Untuk speed sih kurang lebih ya, saya lebih prefer yang yarn karena ya, Facebook is good. Kalau udah untuk gimana sih cara instalasi Node.js, googling. Kalau udah googling dan install. Kalau yang pakai Windows itu gampang banget, tinggal download, tinggal klik install, tinggal next, restart, dah selesai. Nah, untuk yang pakai Linux nggak usah saya terangkan, pasti kalian udah bisa. Kalau pakai Debian Ubuntu kita bisa pakai apt. Kalau pakai Arch pakainya Pacman. Kalau pakainya OpenSUSE ya seperti itu. Saya agak lupa gimana cara pengucapannya, kan bisa pakai Zyperin seperti itu. Nah, kalau udah kalian cek aja npm. Kalau udah kalian ini tinggal copy terus jalankan. Nah, tinggal kayak gini. Tapi ini nggak usah saya jalankan karena saya sudah install. Nah, kenapa sih kok nggak saya install ulang ya? Karena saya lama. Takutnya nanti videonya kelamaan. Oke, kalau udah kita coba cek pakai perintah view version. Oke, nah kita sudah install. Pastikan itu untuk versi minimal tuh versi 3 karena nanti kita butuh salah satu API mereka yaitu create. Kalau kalian instalasinya pakai masih 2, berapa, tolong diupdate aja. Cara update nya juga gampang, kalian tinggal baca dokumentasi, tinggal scroll ke bawah elemen ini tuh nah itu selesai. Oke, nah kalau udah tinggal kita pindah, kemudian kita klik view, create, kemudian nama projectnya apa. Ini saya first, tapi kita udah install.
full aja. Oke, kita buat project. Nah, kalau kita pakai Vue CLI itu ada beberapa konfigurasi utama. Setelah pertama ini set preset, kita pilih pakai defaultnya itu Babel, pakai ESLint. Babel itu tadi kan saya sempat nyinggung soal ES6 itu JavaScript modern. Nah, dia itu nggak bisa dibaca sama browser lama. Contoh kalian masih pakai Firefox versi lama, Chrome versi lama, apalagi kalian pakainya masih IE, nah itu nggak bisa dibaca. Gimana sih caranya kita biar kalau buat si Vue.js ini bisa dibaca sama browser lama tersebut? Jadi kita melakukan konversi. Nah, kenapa kita nggak nulis dari awal pakai sintak lama? Nah, tadi saya udah bilang bahwa JavaScript versi modern itu hadir untuk mempermudahkan kita developer. Nah, apabila kita malah mempersulit diri kita, ya buat apa mereka update gitu. Jadi kita lebih prefer untuk nulis pakai sintak terbaru. Nah, kemudian si Babel ini akan mengkonversi ke sintak lama. Nah, untuk ESLint sendiri itu pintar. Fungsinya itu kayak pengecek, misal nih kalau kita lagi modding kemudian ada typo, dia tuh langsung ngasih peringatan, oh ini salah, oh ini nggak benar, oh ini kurang titik koma, oh ini kurang koma, seperti itu. Oke, untuk yang baru belajar kita pilih default aja, kemudian kita tunggu. Nah, karena ini lama, saya sudah membuat project. Oke, nah kalau kalian udah bisa, kurang lebih bentuknya seperti ini. Kalian lihatnya di sini aja, yang di ini. Nah, nanti akan ada not module, ada public, ada src, bla 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 bla. Nah, kalian coba perhatikan coba kita lihat di public dulu ya. Tadi kan saya sempat bilang tentang virtual DOM, SPA, component base. Kita akan buktikan. Nah, di sini cuma ada satu file HTML doang. Jadi, apakah benar kita hanya menggunakan satu HTML? Benar. Berarti SPA terbukti. Nah, kemudian tadi saya bilang tempat soal component base. Kita buka src. Ada folder komponen. Benar. Dan hello. Maksudnya apa lagi? Coba kita buka app.vue. Nah, di sini hello ini apa? Itu coba kita lihat. Oh, apa ini? Kayak HTML biasa ya. Coba kita running deh. Oke, ini pakai yang start. Benar. Oh, sorry sih, bukan yang start tapi yang serve. Sorry. Ini mau udah selesai. Sorry lah. Kita nggak apa. Sabar. Oh, sorry, bukan. Untuk kita ngeceknya itu bisa dibuka di localhost 80. Oke, benar. Ini allowed by Saiful. Nah, ini udah saya ubah. Sebenarnya kalau bentuk aslinya itu aja. Kita buka yang tadi udah dibuat kayaknya full. Oke, gini. Tadi masih sama. Sama. Kemudian coba kita jalan yang
8.000. Kalau misalnya kalian mau ngetik detailnya ya 192 bla 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 bla. Kita refresh. Nah, welcome to Vue.js apps. Kita berhasil. Kemudian mari kita buktikan soal komponennya tadi. Sebenarnya itu di Vue.js yang kita render yang paling utama itu si folder app.vue. Nah, coba kita lihat, coba kita di sini ya. Paste ini kan ada div, kita bungkus sesuatu, kemudian kita ada image, view logo. Oke, di halaman tersebut ada logo Vue. Nah, mari kita hapus. Ya benar, berarti si view tersebut merender app.vue bukan index.html. Kita kembalikan lagi. Nah, kemudian gimana bisa coba ceritanya? Ini divnya cuma segini doang loh, ya enggak? Ini cuma ada gambar sama ini apaan gitu. Hello web, kenapa bisa isinya sebanyak ini? Nah, karena tadi saya sempat bilang soal komponen base. Coba kita lihat di komponennya. Oh, apa ini? Nah, kalau kalian terlihat satu persatu, ini ada apa CMSG, ini bukan micin, ini shortcut dari message. Nah, ini kan ada for a guide recipe bla bla bla. Nah, sama kan? Jadi sebenarnya ini aja. Kalau kita duplikasi apa yang terjadi? Wah, benar sekali. Ini ada dua. Wow. Coba kita ganti. Ini tadi kan ada MSG. Coba kita ganti salah satunya. Ya. Oke. Nah. Saya lupa. Kasih tahu lagi. Si Vue.js ini berjalan menggunakan hot reload. Jadi setiap perubahan bakal kalau udah kesimpan bakal langsung di reload. Oke, berarti kita sudah membuktikan bahwa SPA-nya berjalan, virtual DOM-nya jalan, sama komponen base jalan. Oke, untuk video selanjutnya kita akan bahas tentang gimana sih cara kita beneran ngoding dalam Vue.js ini. Ini kan baru perkenalan. Ya mungkin maaf kalau videonya agak lama, mungkin agak membingungkan, habis itu ada ya berputar-putar, maaf karena saya masih belajar juga. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.